Sekilas Nawi Info. Lama tak jumpa Sekejapers. Sekejap. Halo Sekejapers, Mbak Puda di sini. Nah, pertandingan antara Ansan melawan Gimpo tadi baru saja berakhir dengan skor Ansan menang telak atas Gimpo 3-0. Memang kelihatan kolab Duarte dan Asnawi semakin lebih kompak. Nggak kayak musim tahun lalu Duarte nggak pernah mau ngoper ke Asnawi, tapi sekarang yang namanya tiki taka antar mereka berdua itu ada gitu. Jadi masih bisa lah kita berharap untuk melihat duet mereka lagi di sisa game-game di season tahun ini. Nah, pertandingan putaran K-League yang ke-36 tadi itu berlangsung di kandangnya Gimpo Sorto Stadium. Pada keadaan cuaca di Korea belakangan ini ya lumayan. Adem-adem lah antar 23 sampai 28 derajat Celcius gitu. Jadi buat main bola ya kondisi cuaca bisa dibilang enak banget. Tapi masih rada-rada lembab gitu dikit karena musim hujan belum 100% berlalu. Jadi walaupun nggak panas karena lembab jadinya lari dikit itu udah keringatnya luar biasa. Hari ini Asnawi tampil hampir full time, 89 menit. Cukup tinggi kontribusinya pada kemenangan malam ini dan pada babak kedua terlihat pula beberapa momen-momen yang berbahaya buat gawang Gimpo karena terobosan-terobosan Asnawi yang tak terduga. Para komentator juga sering mengungkap Asnawi. Mereka katanya kepercayaan diri Asnawi kini sudah sangat tinggi dan terlihat dari permainannya bahwa Asnawi sudah gak terkejar atau tertekan lagi, melainkan lebih santai dan lebih berpandangan luas di dalam lapangan. Ya, belakangan pemakaian Asnawi oleh Coach Lim ya jam mainnya oke-oke punya, sering diturunkannya full time. Jadi enaklah kita bisa melihat Asnawi yang sudah panas di babak kedua. Karena lama kan Asnawi kalau mau panas kan. Tapi dulu dipasangnya bentar-bentar doang jadi sama Coach Cho kan. Jadinya gitu. Nah, Sekejapers, hari ini kita bahas sedikit tentang di mana posisi tim Ansan Greeners sekarang ini di dalam K-League dan apakah tim Ansan masih berpeluang untuk memasuki 4 besar sehingga bisa berlaga di babak playoff menuju Liga 1 di season depan, dan juga memantau apakah Ansan Greeners akan tetap menjadi tim pilihan utama Asnawi untuk tahun depan dan bagaimana tanggapan tim Ansan terhadap keberadaan Asnawi sekarang di tim tersebut. Oke, pertama-tama, keberadaan tim Ansan sekarang di K-League 2, yaitu di peringkat ke-8. Dengan sebelum pertandingan tadi malam adalah 29 poin, tapi lawan Gimpo hari ini, dia naik menjadi 32 poin. Selisih poin dengan tim Gimpo yang berada di peringkat ke-7 hanya 2 sekarang. Mereka 34, Ansan sekarang 32. Jauh lebih penting daripada awal-awal season udah hampir mau degradasi ke K-League 3 gitu. Tapi nggak ada degradasi gitu sih. Anyways, nah, apakah masih ada peluang buat Ansan untuk masuk ke dalam peringkat 4 besar di season ini biar bisa playoff? Coba kita lihat. Season tahun 2022 akan berakhir pada putaran ke-44, yakni dengan pertandingan Ansan melawan Daejeon Hana tanggal 15 Oktober. Jadi udah tanggal 15 Oktober nanti itu ya match paling terakhir K-League 2 tahun ini gitu. Nah, kita kalau hitung dari sekarang berarti sisa pertandingan Ansan sampai season berakhir itu total 7 pertandingan lagi Sekejapers dari sekarang. Nah, secara matematis, statistis, sistematis, testing, ya kalau menang semua di semua sisa pertandingan itu dengan kalkulasi draw dan kalah para tim-tim di grup atas secara positif gitu. Jadi kita kalau bermimpi, ya masih ada peluang buat Ansan untuk masuk ke dalam 4 besar. Tapi kalau kita lihat secara realistis, pesimistis, testing, ya sulit lah untuk masuk ke 4 besar. Ansan Greeners pada season ini buat masuk ke dalam grup 4 teratas itu, aku rasa susah. Bagaimana menurut Sekejapers? Komen ya. Nah, kenapa begitu? Karena ada banyak kesulitan-kesulitan yang sedang dialami oleh Ansan Greeners, terutama kekosongan pelatih. Posisi pelatih Cho Min-guk yang mengundurkan diri sekarang itu sedang diisi oleh pelatih sementara Lim Jong-hun. Di mana ya beliau juga merupakan kaum pelatih Ansan Greeners yang sudah cukup berpengalaman dan berkontribusi selama dia menjadi asisten pelatih Cho. Namun hingga kini masih belum bisa diandalkan seperti ibaratnya pelatih penyelamat gitulah. Ya, ibaratnya seperti pelatih Antonio Conte di Tottenham lah gitu. Langsung timnya terselamatkan, langsung masuk Champions League gitu. Nggak kontribusinya sampai segitunya. Jadi, Coach Lim Jong-hun sekarang ini ya dia hanya sekedar
coach sementara aja gitu. Mau nggak mau ya, yang namanya tim bola itu kalau nggak punya pelatih utama lagi kosong gitu ya pasti bimbang mainnya para pemain-pemainnya kan. Nah, kedua, kekurangan striker handal di lini depan. Seperti yang sekejap pers tahu di awal musim tahun ini, striker utamanya Ansan, Kim Ryun-do, meninggalkan tim. Terus si Kanyoto yang dari Brasil cedera. Terus Kang Soo-il yang juga bisa diandalkan sebagai striker, belakangan ini cedera sampai season out kan. Sehingga terpaksa hanya striker lapisan kedua, Kim Kyung-jun dan Choi Gon-ju lah yang tersedia untuk dipakai oleh pelatih Lim. Di mana mereka-mereka ini sebenarnya lebih baik sebagai lini tengah yang ofensif lah. Nggak sampai zero top atau one top striker begitu. Nah, karena mereka digunakan jadi lahan striker, lini tengah yang menipis sekarang jadinya. Satu-satunya playmaker yang bisa diandalkan adalah Duarte. Tapi rute serangan sebuah tim kalau playmakernya hanya satu, ya pasti mudah kebaca lawan lah strateginya. Apalagi ciri khasnya Duarte kan dribble dikit, kepepet, ngoper. Lee Sang-min juga belakangan rada-rada down gitu formnya. Nah, jadi melihat kondisi-kondisi seperti ini, kesan yang aku dapatkan dari langkah-langkah manajemen itu, dan tahun ini kayaknya udah nyerah deh gitu. Coba tahun depan, coba lagi dah gitu. Kayaknya udah gitu manajemennya, udah lepas tangan. Nah, untuk tahun ini. Nah, kalau memang begitu, di pasar pemain di akhir tahun nanti, manajemen Ansan harus siap dana untuk menggait pemain berkualitas. Dan untuk itu, sebelum itu, harus segera siap. Harus digaitnya dulu pelatih, juru selamat untuk tim, sehingga bisa pilih pemain di pasar nanti sesuai dengan selera pelatih juga, dan sebuah tim yang sudah kompak, yang bisa dibangun oleh seorang pelatih yang handal itu terbentuk begitu. Kalau Bapuda sih rindu sama Coach Kim Gil sih. Ting! Nah, kalau tentang keberadaan Asnawi kita di tim itu gimana? Apakah Ansan akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada Asnawi? Atau mungkin sebelumnya kita harus tanyakan terlebih dahulu, apakah Asnawi akan menerima jika ada tawaran perpanjangan kontrak dari Ansan? Nah, gitu dulu. Soalnya Asnawi udah terbukti kemampuannya, sedangkan timnya ini yang nggak beres gitu loh. Pelatih nggak beres, manajemen nggak beres. Mau nggak Asnawi terima perpanjangan kontraknya ini? Nah, kalau dilihat dari Ansan sendiri, pelatih Lim Jong-hun dalam interviewnya tanggal 29 kemarin pernah berkata bahwa Asnawi bukanlah pemain Ansan yang akan berkarir di Ansan hanya pada tahun ini saja. Kita akan terus bersama dengan Asnawi, maka kita akan membangun strategi bersama. Jadi dari kata Coach Lim dapat kita simpulkan bahwa manajemen sudah punya pikiran yang sama terhadap Asnawi. Asnawi sudah beradaptasi dengan tim sangat baik dan sedang berprestasi luar biasa. Ya sepertinya tinggal melihat langkah yang diambil tim Ansan sekarang bagaimana. Asnawi dalam memutuskan tetap atau pindah ke tim lain, dia akan reference ke langkah-langkah yang diambil oleh tim Ansan itu, berarah untuk niat nggak timnya ini untuk masuk playoff dan melaju ke Liga 1. Kalau enggak, ya Asnawi bisa mencari tim yang lebih berambisi lagi gitu. Oke, terima kasih telah nonton sekejap. Selamat atas kemenangan besar malam ini 3-0. Kita tunggu match berikutnya di tanggal 4 September besok di kandangnya Ansan melawan Busan Aipak pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita dukung biar Ansan menang terus. Oke? Like, subscribe, komen, dan lonceng, dan share. Share ke teman-teman. Share. Sekejap.